Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan kali ini Ana akan membahas tentang kematian daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, di mana sahabat Rasulullah SAW ini adalah sahabat yang sangat tegas dan sangat kuat keimanannya dan hingga ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan setan pun untuk memilih jalan jika berhadapan langsung dengan Sayyidina Umar ini. Dan kematian daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidaklah dengan sakit, melainkan dibunuh oleh seorang hamba sahaya. Seperti apa kisah kematian atau syahidnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ikuti terus tayangan ini sampai habis dan jangan lupa like, share, dan komen, dan kemudian subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin Maimun bercerita, aku berdiri dekat dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hanya diselingi oleh Abdullah bin Abbas saat dia terbunuh. Saat itu ketika beliau melewati di antara dua saf mengatakan, luruskan saf kalian, dan jika tidak ada celah di antara dua saf yang kosong, maka beliau segera maju dan mengucapkan takbiratul ihram. Pada saat itu sedang dilaksanakan sholat subuh. Saat itu beliau membaca surat Yusuf dan An-Nahl dan seterusnya pada rakaat pertama, hingga manusia berkumpul seluruhnya untuk sholat. Dan saat itu tiba-tiba dia bertakbir dan saya mendengar beliau mengucapkan, saya telah ditikam anjing. Maksud anjing itu adalah yang membunuh Sayyidina Umar ini. Kemudian pembunuhnya bergerak dengan pedangnya yang bermata dua dan langsung menikam Sayyidina Umar ke kanan dan ke kirinya. Ada mengatakan sampai 3 kali. Saat itu pembunuhnya panik. Saking paniknya, si pembunuh ini membunuh jamaah-jamaah yang lain hingga sampai 13 orang. 7 diantaranya mati dan sisanya luka parah. Saat kondisi tersebut saking paniknya, ada beberapa jamaah melemparkan selendang besarnya kepada si pembunuh ini. Akhirnya pembunuh ini terjebak di dalam selendang besar dari seorang jamaah ini. Kemudian pembunuh ini berpikir bahwasanya dia tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Akhirnya si pembunuh ini bunuh diri dengan cara membunuh dirinya. Ada mengatakan merobek lehernya, ada menusuk di perutnya dan lain-lain. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengisyaratkan atau mengkodekan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan sebagai imam. Orang yang berdiri sholat dekat dengan Sayyidina Umar melihat apa yang terjadi yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang yang di penjuru kanan, kiri, dan belakang itu tidak mengetahui apa yang terjadi. Hanya saja mereka yang jauh-jauh itu, yang jaraknya jauh dengan saf di bagian depan, tidak ada suara Sayyidina Umar. Bahkan mereka semua mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sehingga Abdurrahman bin Auf yang sebagai pengganti daripada imam meringkaskan bacaannya agar bisa menolong Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika jamaah sholat telah pulang, maka Sayyidina Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, perhatikan siapa yang telah menikamku. Kemudian Ibnu Abbas meninggalkan Sayyidina Umar sebentar, lalu melaporkannya bahwasanya yang menikammu adalah hamba saya Al-Mughirah atau Abu Lu'lu'ah, si perajin besi. Sayyidina Umar menegaskan, benar wahai Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, semoga Allah membunuhnya, padahal aku telah berlaku baik kepadanya. Engkau dan ayahmu lah yang telah berinisiatif mengizinkan orang non-Islam bisa memasuki Madinah. Karena Abbas ini adalah orang yang memiliki banyak budak. Apa motif pembunuhan daripada hamba saya ini kepada Sayyidina Umar? Ada mengatakan bahwasanya Abu Lu'lu'ah ini sakit hati kepada Sayyidina Umar. Karena pada suatu hari hamba sahaya ini pernah mengadukan sebuah permasalahan kepada Sayyidina Umar, yaitu karena gajinya sangat kecil, yaitu 100 dirham. Maka Sayyidina Umar bilang 100 dirham itu sudah cukup untuk kamu. Maka tersebab inilah budak ini menjadi sakit hati kepada Sayyidina Umar. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya budak si pengrajin besi ini adalah ada motif dengan niat balas dendam karena kekalahannya atas Persia terhadap kaum muslimin.
Sahabat Jundu Channel dimanapun berada, perlu diketahui bahwasanya Abu Lu'lu'ah laknatullah alaih itu dimakamkan di kota Kasan di Iran. Itu kuburannya megah banget, luar biasa. Bahkan banyak penziarah kaum Syiah ke sana. Bahkan dikatakan dia sebagai seorang pahlawan yang telah membunuh Sayyidina Umar. Bahkan ada beberapa doa dari kaum Syiah itu agar bisa berkumpul dengan seorang pejuang, yaitu Abu Lu'lu'ah. Nauzubillah min zalik. Kembali ke cerita. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Sayyidina Umar, "Jika engkau mau, aku akan membunuh mereka semua." Lalu setelah peristiwa penikaman Sayyidina Umar ini mengalami luka yang sangat parah sehingga menyebabkan dia terkapar dan pingsan. Pada saat ini banyak para teman-temannya, para sahabat dan jamaah agar menyadarkan pada Sayyidina Umar, tapi tidak bangun-bangun juga karena mengalami pingsan, nggak sadar. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang dan dia tahu bagaimana cara membangunkan temannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dibisikkan ke telinganya, "As-shalah, as-shalah, as-shalah," maka bangunlah Sayyidina Umar ini. Wajar, teman dekatnya tahu gimana cara bangunin teman sahabatnya ini. As-shalah, as-shalah, maka Sayyidina Umar berkata, adalah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menunaikan sholat. Maka Sayyidina Umar, sholatlah Sayyidina Umar, karena dia belum selesai sholatnya ya. Karena ada peristiwa penikaman ini, maka Sayyidina Umar tertunda sholatnya. Dan sahabatnya ini mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, engkau sedang luka parah." Nggak apa-apa. Kemudian dibalut luka-lukanya, kemudian dia berwudu, kemudian menyelesaikan sholatnya. Kemudian Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya dan aku pun mengikutinya. Saat itu umat muslim seakan belum pernah mendapatkan musibah sebesar itu. Ada yang berkata dia akan baik-baik saja, dan ada yang berkata saya khawatir dia akan segera mati. Lalu setelah sampai di rumahnya, Sayyidina Umar diberikan nabiz. Nabiz ini adalah semacam makanan atau minuman terbuat dari kurma, kismis, dan sejenisnya. Kemudian setelah dimakan oleh Sayyidina Umar, maka makanan ini keluar dari lubang-lubang tubuhnya yang sobek itu, yang bolong itu. Kemudian diberikan minuman susu, maka susu pun keluar juga. Maka umat muslim mengatakan bahwasanya beliau tidak lama lagi akan segera meninggal. Maka kami masuk menemuinya dan orang-orang pun memujinya. Datang seorang pemuda yang mengatakan, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, Allah akan memuliakanmu dengan kedudukanmu sebagai sahabat Rasulullah SAW dan peranmu sebagai generasi pertama Islam. Demikian juga jasamu yang telah memimpin umat Islam dan berlaku adil kepada rakyatmu. Dan selanjutnya engkau mendapatkan syahadah." Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Aku hanya berharap agar Allah bisa menerimaku tanpa ada kesalahan." Ketika pemuda ini keluar, maka Sayyidina Umar melihat bajunya itu menyentuh tanah. Maka dipanggillah pemuda ini. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Hai anak saudaraku," karena untuk menghormati pemuda, kebanyakan orang-orang di sana itu memanggilnya sebagai wahai anakku atau wahai saudaraku dan lain-lain, agar lebih akrab gitu. "Hai anak saudaraku, angkatlah bagian bawah pakaianmu, karena itu akan lebih terjaga kesucian pakaianmu dan membuatmu lebih bertakwa kepada Tuhanmu." Nah ini nih, perkataan ini yang menyebabkan adanya pakaian isbal ya. Tentang bab isbal nih, ini di sini nih ada kaitannya di sini. Dan di akhir usia Sayyidina Umar masih bisa memberikan nasihat dan memberikan manfaat kepada orang. Dan memang kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, "Wahai Abdullah, lihatlah apakah aku punya hutang." Maka orang-orang menghitung hutangnya, sehingga didapati hutangnya sebanyak 86.000 dirham atau sekitarnya. "Jika hartaku cukup, maka bayarlah. Jika tidak cukup, maka pergilah engkau ke suku Bani Adi bin Ka'ab. Dan jika harta mereka tidak cukup, maka pergilah kepada suku Quraisy. Dan janganlah meminta selain kepada mereka. Bayarlah hutangku." Kemudian anaknya ini diperintahkan, datanglah kepada Ummul Aisyah dan memintalah izin kepadanya agar aku bisa dimakamkan bersama Rasulullah SAW dan sahabatku Sayyidina Abu Bakar. Setelah mendapatkan perintah dari ayahnya, Abdullah bin Umar ini pergi mengurusi semua utang-utangnya. Kemudian setelah itu, perintah yang kedua adalah meminta izin kepada Ummul Aisyah agar bisa diizinkan dimakamkan. Kemudian Abdullah bin Umar menemui Ummul Aisyah
dan menjumpai sedang duduk dan menangis, dan mengatakan dan meminta izin bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an agar bisa dimakamkan bersama kedua sahabatnya ini, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, saya sebetulnya menginginkan agar saya bisa dikuburkan juga di sini, tapi pada hari ini aku mengizinkan untuknya. Ketika Abdullah bin Umar pulang ke rumahnya, maka orang-orang masih berkumpul dan Sayyidina Umar berkata, bagaimana urusanmu? Sesuai dengan perintahmu wahai ayahanda, semua telah selesai, dan kemudian Ummul Aisyah telah mengizinkanmu untuk bisa dimakamkan di sana. Sayyidina Umar berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih penting bagiku akan hal itu. Maka maksudnya hal itu adalah agar bisa dimakamkan bersama dua sahabatnya itu. Maka Sayyidina Umar melanjutkan perkataannya, jika saya sudah mati, maka segeralah bawa dan kuburkan aku di sana. Jadi Sayyidina Umar ini tahu bahwasanya dia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Lalu Sayyidina Umar berkata lagi, jika saya telah wafat, dan segeralah kamu bawa ke tempat itu dan tetap minta izin lagi kepada Ummul Aisyah, apakah diizinkan atau tidak. Jika saya diizinkan, segera makamkan. Jika tidak, bawa saya ke tempat penguburan yang seperti biasanya. Dan pada saat itu, saat dimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengakhiri kehidupannya, detik-detik kematian, dan pada saat itu dimana detik-detik kematian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak orang berdatangan di rumahnya, banyak ummul mukminin seperti Hafsah datang, dan orang-orang pun datang silih berganti. Terus mereka semua pada nangis sejadi-jadinya karena kehilangan seorang pemimpin, seorang khalifah, dan datang silih berganti orang. Karena itu sudah tidak lama lagi Sayyidina Umar akan meninggal dunia dan akan meninggalkan. Dan ada beberapa orang mengatakan bahwasanya, wahai Amirul Mukminin, tunjuklah siapa penggantimu. Wahai Amirul, sebelum kematiannya. Jadi Sayyidina Umar, jadi orang-orang agar Sayyidina Umar segera menunjuk siapa penggantinya. Pada saat itu hiruk pikuk tangis pecah semua pada menangis karena kehilangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah merahmati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di saat ditanyai seperti itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, tidak ada yang lebih berhak memimpin umat muslim kecuali orang-orang yang telah diridhoi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar menyebut beberapa nama, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Sayyidina Umar berkata, yang menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar. Dia tidak boleh menjadi pejabatnya sebagai bentuk bela sungkawa dia. Jika kepemimpinan itu jatuh pada saat, maka terimalah. Jika tidak, maka pilihlah dari kalian siapa yang akan kalian minta menjadi pemegang kepemimpinan. Dan saya tidak menurunkannya kepada orang lemah dan khianat. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya wasiatkan khalifah setelahku kepada kaum muhajirin generasi pertama, agar hak mereka diketahui dan kemuliaan mereka terjaga. Dan saya wasiatkan juga bagi kalangan Ansor dengan kebaikan, yaitu mereka yang menempati Madinah dan beriman sebelum mereka. Semoga kebaikan mereka diterima dan kesalahan mereka diampuni. Demikian juga saya berwasiat dengan kebaikan bagi para penduduk kota-kota lainnya. Mereka adalah benteng Islam, sumber keuangan umat Islam, dan yang menyebabkan kecemburuan musuh, agar dari mereka tidak diambil kecuali apa yang lebih dari kebutuhan, dan dilakukan dengan keridhaan mereka. Juga aku berwasiat dengan kebaikan kepada bangsa Arab, karena mereka adalah asal Arab dan tulang punggung Islam, dan dari mereka hanya boleh diambil dari sisa-sisa harta mereka, dan kemudian harta itu dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin. Saya juga berwasiat dengan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya agar janji mereka semua dipenuhi. Mereka dibela dari serangan orang-orang yang memusuhi mereka, dan agar mereka tidak dibebani kecuali dengan sesuai kemampuannya. Kemudian setelah Sayyidina Umar mewasiatkan banyak hal kepada umat muslim, maka detik-detik kematian telah datang. Wafatlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kami mengurus jenazahnya, lalu membawanya ke rumah Ummul Aisyah dan meminta izin sebagaimana perintah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an agar meminta izin lagi. Jika diizinkan, maka
dimakamkanlah bersama dua sahabatnya, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengizinkannya. Selanjutnya mereka memasukkan jenazahnya dan memakamkannya bersama kedua sahabatnya. Masya Allah, semoga Allah merahmatinya dengan kedudukan yang sangat tinggi. Demikian cerita ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu semua. Dan bantu channel ini dengan like, komen, dan share sebagai amal jariah. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbaru. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.